waktu, kita akan mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung atau join. Kita akan mulai saja untuk bioma ini. Ya, jadi kita akan langsung mulai dari nomor pertama. Tetapi sebelum kita mulai, kita akan lebih mereview kembali apa sih yang disebut sebagai persebaran flora dan fauna ini. Jadi sebenarnya secara garis besar adalah flora dan fauna di dunia ataupun juga khususnya yang ada di Indonesia itu memiliki karakter yang berbeda dan juga persebaran yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari beberapa faktor. Nah, faktor apa aja sih yang menyebabkan itu bisa berbeda-beda? Itu nanti secara keseluruhan ada 4. Jadi, kenapa kok perbedaan flora dan fauna khususnya kok bisa terjadi? Karena ada 4 faktor. Yang pertama, ada yang namanya itu faktor klimatik, ya. Pertama ada faktor klimatik. Klimatik ini sebenarnya itu berhubungan dengan ya namanya juga climate ya kalau dalam bahasa Inggris. Artinya adalah iklim dan juga turunannya. Berarti kalau turunannya berarti apa aja? Biasanya ada cuaca, biasanya juga ada suhu, nanti juga ada hujan, kadang-kadang juga nanti ada yang namanya itu angin, ada juga yang namanya itu kelembapan, itu akan sangat berpengaruh dalam klimatiknya. Ya, ini adalah bagian dari iklim. Jadi semua yang ada di sini ini sangat menentukan lebih mengenai apa itu ini ya cuaca atau yang berpengaruh di kehidupan flora dan fauna tersebut. Jadi tergantung cuacanya. Ada misalnya di tempat tertentu yang cuacanya panas, ada hewannya. Ada yang cuacanya dingin, ada tumbuhannya. Atau misalnya di tempat yang hujannya banyak atau tempatnya sedikit, itu bisa berbeda-beda. Jadi ini sangat menentukan bagaimana persebaran yang ada di global ya. Lalu kemudian setelah adanya klimatik, kita mengenal ada yang namanya itu sifatnya edafik. Edafik ini lebih ngomongin tentang tanah ya. Jadi kalau secara garis besar, edafik akan lebih ngomongin tentang jenis tanah. Nah, tetapi kalau kita ngomongin tentang jenis tanah, itu bagaimana maksudnya? Jadi kalau tanah ini bisa berarti kerasnya keras atau enggak, bisa berarti tebel atau enggak, bisa berarti subur apa enggak, ataupun penyusun tanahnya bagaimana. Jadi kan tanah itu kan kalau kita kemarin belajar di kelas 10, tanah itu kan terbentuk dari batu. Nah, dari batu itu bisa berbeda-beda jenis batunya. Kalau batunya batu vulkanik, bikin tanahnya ntar berbeda. Kalau misalnya batunya batu endapan, bikinnya nanti beda lagi. Atau batunya batu pasir, ya tentu saja bikinnya nanti jadi tanah pasir misalnya. Nah, itu nanti akan sangat menentukan kondisi flora dan fauna yang ada di sana. Tetapi, kalau misalnya kita ngomongin tentang edafik, itu dia agak lebih ditekenin ke tumbuhan. Karena ada tumbuhan yang memang kalau tumbuhan itu kan memang sangat tergantung dengan tanah yang ada. Jadi kalau hewan, memang dia tidak terlalu ngaruh, tetapi biasanya yang hewan yang terpengaruh di sini itu adalah hewan yang sifatnya mikro. Misalnya semut, atau misalnya seperti rayap, rata-rata serangga ya, itu dia akan terpengaruh oleh tanah. Tapi kalau hewan besar, misalnya seperti gajah, macan, atau misalnya jerapah, kalau di Afrika, kalau di Asia seperti misalnya beruang madu atau orang utan, itu tidak terlalu terpengaruh. Walaupun memang ada beberapa yang menggunakannya. Kayak gitu ya. Itu kalau sifatnya edafik. Faktor kedua, jadi yang pertama tadi klimatik ya, kemudian yang faktor kedua adalah edafik. Kemudian faktor ketiga apa? Faktor ketiga adalah satu lagi adalah kadang-kadang ada yang menyebutnya itu topografi ya. Ada juga yang menyebutnya itu sebagai fisiologis. Nah, ini maksudnya apa nih? Topografi atau fisiologis. Jadi ini sangat tergantung dari ketinggian tempat suatu wilayah. Jadi ada suatu tempat yang tingginya itu rendah, tapi ada juga suatu tempat yang ketinggiannya itu lumayan tinggi. Nah, itu akan sangat tergantung dari kondisinya yang seperti apa. Ada hewan ataupun tumbuhan yang bisa hidup di kondisi yang demikian. Contoh, kita akan menemukan misalnya sebagian besar hewan itu berada di ketinggian antara 500 sampai 1000 meter misalnya.
Tapi kalau sudah di atas itu nanti akan berbeda. Kenapa? Karena kan kalau kita ke atas, pasti kita akan merasa suhu yang lebih dingin. Ya meskipun kalau kita bertanya, kalau kita ke atas kan suhunya dingin, berarti masuknya klimatik dong. Iya betul, salah satunya klimatik. Tetapi kalau kita ke atas juga, kita akan menemukan kondisi yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan iklim. Misalnya, kalau kita ke atas, apakah kita menemukan sesuatu yang senyaman yang di bawah? Kan enggak. Makanya memang kalau secara garis besar, sebagian besar memang untuk tumbuhan dan hewan akan lebih berada di ketinggian di bawah 2000 meter. Tapi di atas 2000 meter ada nggak? Ya ada, cuma nanti akan berbeda lagi. Gitu aja. Tapi ataupun juga di sini kayak ditambahkan juga di sini ada yang namanya fisiologis. Fisiologis ini sebenarnya sangat berbeda dengan topografi. Fisiologis ini lebih mengarah kepada bagaimana kondisi yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup. Misalnya, fisiologis ini kan bukan cuma topografi, tapi misalnya kita ngomongin ini ya, hewan seperti jerapah tadi. Jerapah, aslinya kan dia di Afrika. Tapi apakah dia bisa hidup di Indonesia? Jawabannya bisa dua. Bisa iya, bisa enggak. Kenapa demikian? Tergantung fisiologisnya. Kita harus tahu, jerapah itu tumbuh atau berkembang di wilayah yang berupa sabana. Nah, di Indonesia ada sabana nggak? Ada. Nah, kemudian kalau kita coba letakkan di situ, bisa berkembang nggak dia? Ya tadi, jawabannya bisa dua. Tetapi kalau misalnya fisiologisnya tepat, itu jerapah akan bisa hidup. Tapi misalnya kalau kita naruh singa di di sabana, bisa nggak seperti itu? Ya belum tentu. Karena kenapa? Kalau di sabana Indonesia, mangsanya itu tidak banyak. Ya mungkin mangsanya itu adalah berupa hewan-hewan yang bisa dikatakan bukan hewan yang menjadi makanan dia di Afrika. Kalau di singa, kalau di Afrika makannya apa? Bisa zebra, bisa itu wildebeest, bisa itu berupa ya paling utama sih biasanya adalah zebra ya, ataupun kerbau yang memang khas Afrika di sana. Tapi apakah kalau di Asia ditempatkan dia akan bisa bertahan? Ya kita nggak tahu. Asalkan fisiologisnya tepat, makanannya tersedia, suhunya cocok, ketinggiannya yang cocok. Pokoknya segala tempat untuk tempatnya itu cocok lah, sama kayak kita kalau kita bikin rumah atau beli rumah. Rumah kita misalnya, rumah kita itu berada di tempat yang nyaman misalnya, tapi lingkungan sekitarnya nggak nyaman, gimana jadinya? Nah itu yang menjadi permasalahan. Nah itu kalau kita ngomongin tentang topografi atau fisiologis. Kemudian nanti ada juga yang terakhir, ini adalah faktor biotik. Faktor biotik berarti ini ngomongin apa? Faktor biotik berarti ngomongin tentang makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan, ataupun manusia. Jadi persebaran antara flora dan fauna ini bisa ditentukan oleh makhluk hidup juga. Contoh paling nyata, kalau misalnya beberapa tumbuhan tertentu yang penyebarannya itu disalurkan oleh serangga, seperti kupu-kupu, atau misalnya lebah, ataupun tawon. Ada yang seperti itu. Atau ada beberapa tumbuhan yang dibawa karena dibawa oleh hewan. Ada beberapa seperti itu. Ataupun hewan juga ya, itu dibawa oleh hewan lainnya, seperti parasit apa segala macam. Tapi kalau misalnya seperti itu mungkin tidak terlalu umum ya. Ataupun manusia yang juga membawanya. Misalnya kalau seperti contoh, kenapa misalnya di Indonesia kita mengenal kucing, kita mengenal kelinci, kita mengenal anjing juga, kita juga mengenal beberapa hewan yang mungkin ya sekarang familiar di kita, sekarang itu akrab, seperti kuda juga sama. Dulu kalau beberapa hewan itu tidak ada di sini, seperti ya khususnya kelinci sama kucing, khususnya kucing ras ya, bukan kucing kampung. Kalau kucing kampung atau kucing domestik itu memang ada beberapa yang merupakan silangan dari kucing hutan lainnya. Jadi kucing hutan dengan beda spesies disilangkan menjadi kucing lokal juga. Tapi kalau kucing ras, siapa yang kita yang kenal British Shorthair atau Maine Coon atau Turkish Fan atau misalnya Angora atau misalnya Persia dulu nggak ada. Siapa yang membawa ke sini? Manusia. Nah, itulah yang menyebabkan persebaran hewan yang ada di sini itu juga banyak dilakukan oleh manusia. Ataupun misalnya kalau kita tadinya di Amerika nggak ada gitu misalnya namanya hewan seperti ya tadi itu dibawa oleh English settlement atau dibawa oleh orang-orang Inggris yang bermigrasi ke Amerika karena waktu itu ada namanya itu Test Act.
Test Act itu kan sebenarnya adalah undang-undang yang mendiskriminasi orang-orang Katolik pada tahun 1600-an. Nah, itu dipindahkan ke Amerika Serikat dan ternyata anjing menjadi berkembang di Amerika Serikat, bahkan menjadi hewan peliharaan paling favorit di sana selain kucing ya di situ. Nah, ini adalah 4 faktor yang menyebabkan, ya tadi mungkin kayak dijelasin lagi, kalau klimatik itu iklim, edafik ini tanah, kalau topografi ini mungkin lebih ke arah ketinggian, ataupun juga kondisi ya, kalau fisiologis ini lebih mengarah kepada kondisi. Sementara kalau biotik, ya tadi ya, ini disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa di sini ada persebaran flora yang berbeda antara dua tempat. Yang pertama ini adalah Pulau Timor dan juga Papua. Nah, kalau misalnya kita melihat Pulau Timor, memang itu akan berbeda dengan Papua. Dari mana tapi? Nah, kalau kita misalnya ngelihat dari 5 faktor ini, sebenarnya semua ini akan masuk. Cuma ada satu faktor utama yang sangat menentukan. Nah, Pulau Timor, kalau misalnya kita lebih mengarah ke faktor utamanya, dia ini adalah tempat yang memiliki kalau secara fisiologisnya atau secara klimatiknya, itu dia adalah wilayah dengan iklim AW. AW ini adalah iklim apa? Iklim yang lebih identik dengan tropis kering. Sementara kalau misalnya Papua, itu nanti akan mengarah kemana? Karena Papua ini dekat laut, dan juga dia memiliki pegunungan yang jauh lebih besar daripada Pulau Timor, maka dia memiliki iklim yang dalam Köppen disebut sebagai AF. AF ini sama dengan tropis basah. Ya nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke bab tentang iklim di kelas 10, itu nanti kan kita bahas kembali iklim Köppen ini secara detailnya seperti apa. Nah, makanya karena dia Papua AF, sementara Timor yang merupakan daerah bayangan hujan memiliki iklim AW, kebanyakan di sana untuk di Timor akan berupa dua, sabana dan stepa. Ini berbeda ya antara sabana dan stepa, nanti kayak dijelasin seperti apa. Sementara kalau misalnya AF, karena dia tropis basah, maka dia akan lebih banyak kepada hutan hujan tropis. Gitu ya. Berarti di sini mana yang sangat menentukan? Yang sangat menentukan ini adalah kondisi iklim. Gitu ya. Kalau kita bertanya, jenis batuan bisa nggak? Ya jenis batuan nggak ngaruh. Karena mereka sama-sama jenisnya itu kurang lebih sama. Tetapi memang untuk di Papua, dia ini berbedanya adalah dia itu batunya itu sudah batu metamorf. Jadi batu metamorf lapuk menjadi tanah, tetapi itu nanti akan menyebabkan tanahnya itu menjadi subur kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Pulau Timor itu dia batunya beragam ya, vulkanik ada, kemudian batu potzoliknya ada. Jadi itu ngaruh ke situ. Tapi itu bukan jadi faktor utama. Atau misalnya kesuburan tanah ya tadi itu dipengaruhi jenis batuan juga sama ya kurang lebih. Keadaan relief sama kalau Pulau Timor sama Pulau Papua itu dia istilahnya lebih kurang lebih sama ya, cuma kalau Timor itu jauh lebih mini dibandingkan dengan Papua itu aja. Ataupun aktivitas manusia sama aja di sana, rata-rata petani dan nelayan. Ataupun misalnya kalau di Papua di dalamnya itu adalah bahkan ada yang masih berburu ya, karena kan memang di sana aksesnya sangat sulit ya kalau di Papua. Oke. Jika ada pertanyaan, jika ada yang mau ditambahkan silakan. Kalau misalnya ada yang mau dihitungkan boleh, tapi kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut ke nomor kedua ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tanaman hortikultura, ya hortikultura ini apa sih? Hortikultura itu adalah tumbuhan yang biasanya itu kalau dipanen, hasil panennya itu cepat busuk atau cepat rusak. Contoh seperti buah atau sayur, itu hortikultura. Dia tumbuh subur di dataran tinggi. Sementara palawija, nah palawija ini apa? Palawija ini kalau zaman sekarang itu adalah tumbuhan yang istilahnya kalau tadi ya, bedanya kalau hortikultura kan dia cepat busuk. Kalau palawija ini dia pertama dia nggak perlu air yang banyak, dan yang kedua dia tahan lama. Ketika kalau dipetik dia tahan lama. Seperti contohnya seperti jagung sama kacang kedelai itu juga dia tahan. Nah, dia tumbuh subur untuk palawija ini di dataran rendah. Nah, sekarang unsur fisiologis apa atau fisiografis apa yang menentukan? Ya tadi kita kembali ke bahasan yang pertama.
Kalau di sini dikatakan adalah faktor fisiografis. Nah, fisiografis berarti ngomongin tentang apa? Ngomongin di sini adalah namanya ketinggian, sama di sini ngomongin juga kondisi. Ketinggiannya tadi ya, dia berarti bisa ke rendah, bisa juga menuju ke tinggi, gitu loh. Sementara kondisinya ini memang harus bagaimana seidealnya si tumbuhan ataupun hewan itu bisa hidup. Jadi kalau misalnya kondisinya ideal, ya biar hidup. Kalau kondisinya nggak ideal, ya berarti mereka akan mencari tempat lain. Tapi kalau tidak bisa beradaptasi, ya mati gitu loh. Nah sekarang apa yang mempengaruhi di sini? Nah kita lihat di sini kondisi yang benar-benar terlihat adalah di sini dataran tinggi, di sini dataran rendah. Artinya apa? Artinya di sini ada ketinggian yang ditulis dua-duanya, baik itu rendah ataupun itu tinggi. Berarti di sini ngaruhnya di mana nih? Ngaruhnya akan lebih kepada tentu saja adalah ketinggian tempat. Jadi kita akan masuknya ke sini, ke C. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa kita ngomongin tentang relief juga? Oke, kita relief ini sebenarnya hampir mirip dengan ketinggian tempat. Jadi relief itu adalah kondisi ininya ya, kondisi secara keseluruhannya. Sementara kalau ketinggian tempat ya ngomongin ketinggiannya aja. Kenapa kita nggak ngomongin tentang jenis tanah? Padahal kan misalnya kalau kita ngomongin tentang tumbuhan apel misalnya, sama kita tumbuhan jagung gitu kan mereka tumbuh di tanah yang berbeda, harusnya juga masuk dong, itu juga ngaruh di relief dong. Ya kita lihat, di sini tulis secara gamblang nggak di soalnya? Kalau ditulis, misalnya di sini ditulis, karena hortikultura tumbuh di tanah andosol, sementara palawija tumbuh di tanah kars misalnya, itu baru bisa. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada soal yang secara eksplisit ngasih clue-nya, tapi ada juga soal yang secara tidak terlihat ngasih clue-nya. Nah, itu yang memang agak susah yang tidak terlihat. Nah, tetapi kalau biasanya 90% soal yang khususnya untuk UTBK, dia ini suka ngasih clue yang walaupun nggak jelas kelihatan, tapi kalau kita baca dengan teliti, itu ada. Ya seperti yang kayak sini, dataran tinggi dan dataran rendah. Kelihatan cuma satu, tetapi dia sangat akan jelas ternyata adalah ketinggian. Satunya di tinggi, satunya di rendah. Kalau misalnya di sini ngomongin tentang relief, betul, ini bisa mengarah ke sini. Tetapi kalau jenis tanah nggak kelihatan. Nah itu ya mungkin bagi kita yang sangat kritis, ya harusnya jenis tanah juga dong. Ya kalau kayak di pribadi ya ngerasa betul, tapi masalahnya ini nggak ditulis, itu aja. Takutnya logika soalnya nggak dapet gitu loh. Nah tapi ini akan lebih mengarah kepada yang C, seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 2 ya, nomor 2 yang C. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak, kita akan melanjut ke bagian kedua. Itu bagian ketiga maksudnya, ini kedua. Oke, itu untuk nomor 2. Ini jawabannya karena adanya kondisi fisiografis atau fisiologis, yakni berupa kondisi dan juga ketinggian. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita akan melanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini kita Candy akan ngasih gambar untuk bagaimana jelasnya kondisi fauna yang ada di Indonesia. Oke, Indonesia secara garis besar akan terdiri dari 3 ekozone atau 3 zona fauna. Yakni yang pertama adalah di Indonesia bagian barat, di mana di sini meliputi 4 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan satu lagi harusnya adalah Bangka Belitung. Nah, pulau Indonesia Barat ini akan masuk kepada namanya fauna asiatis kalau di Indonesia. Tapi kalau di zona global, ini sama dengan zona oriental. Nah, jadi oriental ini juga mencakup Malaysia, semua Asia Tenggara ya, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, termasuk juga ya, karena ini garisnya di kesini, maka Filipina itu masuk, serta beberapa negara Asia Selatan, Bangladesh, India, Sri Lanka. Itu masuk ke oriental. Jadi kita satu zona dengan India, Bangladesh, Sri Lanka, Asia Tenggara semuanya, dan juga di sini ada ya Indonesia bagian barat. Seperti itu. Nah, itu namanya oriental. Kita harus tahu dulu nih zonanya dulu. Lalu kemudian kita langsung ke timur dulu. Fauna australis atau di zona globalnya dinamakan Australasian. Australis atau Australasian ini meliputi Maluku, ya di sini ini Maluku, kemudian Papua,
serta nanti mencakup semua Australia dan Tasmania. Jadi Tasmania ini adalah pulau di selatan Australia yang merupakan negara Australia juga, serta satu negara yakni New Zealand, serta mungkin kalau lebih ke timur lagi ada negara Papua Nugini dan juga Kepulauan Bismarck. Kepulauan Bismarck itu yang sekarang menjadi salah satu bagian dari negara Solomon di timurnya Papua Nugini. Itu adalah apa namanya itu ya namanya zona Australasian di situ. Nah, ketika kita ngomongin di zona yang ketiga di sini, ini disebut sebagai zona peralihan atau yang lebih kita kenal dengan zona Wallacea. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar namanya zona Wallacea, ini sebenarnya adalah wilayah yang ada di sini, bukan wilayah yang Asiatis ataupun Australis. Nah, zona peralihan ini adalah zona endemik Indonesia yang juga kita sebut sebagai zona Wallacea. Nah, sekarang kalau kita bertanya, oke, kita sudah tahu zonanya, kita sudah memahami batas-batas zonanya. Sekarang hewannya apa? Nah, kita kembali ke soal yang di sini. Untuk zona oriental atau zona Asiatis, dia ini akan cenderung memiliki hewan yang pertama, sama ya dengan di Asia Tenggara. Kemudian rata-rata di Asiatis atau oriental, dia ini memiliki hewan dengan karakter pertama adalah mamalia gede. Seperti siapa? Macan, kemudian ada apa lagi? Gajah, kemudian kadang-kadang juga ada badak, ataupun juga nanti ada si tapir misalnya. Ini Asiatis lebih identiknya di situ. Ataupun dia juga memiliki bangsa burung, betul. Tapi burungnya ini lebih mengarah kepada sesuatu yang sifatnya itu apa namanya? Warnanya itu homogen dan gelap. Contoh burung murai, burung apa itu namanya? Jalak, kopodang. Itu adalah burung khas di oriental. Dan satu lagi, dia ini memiliki ikan air tawar yang jenisnya lebih banyak atau jenisnya heterogen seperti mujair, nila, gurame, gabus, atau misalnya ikan apa bukan ikan ya tapi pesut itu makhluk air juga tapi dia mamalia sebenarnya. Nah, itu untuk Asiatis atau oriental. Kemudian ada yang namanya itu mungkin kita langsung Australis saja ya. Jadi kita untuk peralihan nanti kita akan jelaskan secara itunya. Australis dia punya karakter hewan khususnya pertama apa? Mereka punya mamalia juga, tetapi mamalianya bukan yang seperti ini, bukan mamalia besar, tetapi adalah mamalia yang sifatnya berkantong. Contoh, kanguru, kemudian ada koala, kemudian ada wallaby, kemudian ada juga kalau di sana itu platypus, ya, dia mamalia platypus ini yang bentuknya kayak bebek. Tapi kalau platypus ini entah kenapa dia juga bertelur. Lucunya seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya platypus itu mamalia, tapi seakan dia bertelur, karena memang indung telurnya itu atau sel telurnya dia itu besar, seperti bangsa burung. Makanya dia itu seakan telur, tetapi sebenarnya itu melahirkan ya prosesnya, sama aja. Nah, terus kemudian untuk hewan peralihan, atau yang kita namakan sebagai hewan Wallacea, nah sekarang kenapa kalau kita ngomongin untuk peralihan ini, dia cenderung untuk berbeda. Nah, itu nanti akan apa namanya memiliki sejarahnya sendiri. Tapi mungkin Kak Andi lupa, sebelum peralihan ini Kak Andi kan Australis juga mamalianya dulu ya. Tapi kalau untuk Australis, dia juga ciri keduanya sama burung juga. Tapi kalau bedanya kalau di Asiatis ini burung itu sifatnya homogen atau sifatnya satu warna, kalau di Australis dia lebih cerah dan lebih ngejreng. Burung nuri, kakatua, atau misalnya burung apalagi di sana itu ya dua itu sih yang paling kelihatan. Terus kemudian ada juga kalau di ini ikan air tawarnya itu tidak terlalu besar, tetapi Australis ini memiliki reptil yang jauh lebih banyak dibandingkan Asiatis. Buaya, kadal, apa segala macam di Australia itu lebih banyak. Nah gitu ya. Oke, baru kita namain peralihan. Nah, peralihan ini disebut endemik. Kenapa? Karena memang Sulawesi, Nusa Tenggara secara geologis ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Papua ataupun dengan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini sebenarnya kita harus tahu dulu kalau di Indonesia kita ditanya,
ini mana sih pulau yang paling tua di kita? Mana sih pulau yang paling awal di kita? Yang paling awal sebenarnya Papua dulu. Karena Papua adalah bagian tertua di dunia yang dulu masih masuk kepada namanya itu benua Gondwana. Nah, ini masih satu bagian dengan Australia secara geologis. Bahkan ketika Australia sudah ada 300 juta tahun yang lalu, Papua sudah ada. Lalu kemudian yang tertua kedua adalah Kalimantan. Kalimantan terbentuk ketika Laurasia dan Gondwana ini mulai pecah. Jadi ketika Asia terpecah, Kalimantan pun terbentuk. Nah, kemudian yang tertua ketiga siapa? Sulawesi. Karena kenapa? Tadinya Sulawesi ini masih satu pulau dengan Kalimantan. Kalau kalian lihat di sini nih, ini kayak ada semacam ini nih cekungan yang ada di sini. Ini sebenarnya tadinya adalah tempat awalnya Sulawesi itu di sini. Tetapi karena ada gerakan divergen, maka lama-lama dia pecah. Nah, inilah yang akhirnya memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi selama berjuta-juta tahun. Dan itu terjadi sebelum Asia menyatu dengan Kalimantan. Dan juga sudah lama sebelum Papua sudah nyatu dengan Australia. Jadi Papua Australia itu sudah lama, Kalimantan menyusul setelahnya, tapi masih satu pulau dengan Sulawesi. Setelah itu Sulawesi pecah. Barulah terbentuk di sini pulau yang muda-muda, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, serta Maluku. Jadi pulau-pulau yang ini nih rata-rata muda semua. Kenapa? Karena ini bagian dari gerakan konvergen antara antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Makanya ini usianya kalau dalam usia geologi itu sekitaran 10 sampai 15 juta tahun. Jadi masih sangat muda sebenarnya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau ketika dia bersatu dengan Asia itu dia masih dulu akhirnya diatur dengan Asia itu setelahnya ya. Dia ini hewannya samaan, tapi kalau Sulawesi itu beda sekali. Karena sudah terpisah puluhan juta tahun, bahkan sebelum Sumatera dan Jawa kebentuk. Kayak gitu. Makanya hewan-hewannya itu unik-unik. Misalnya di sini ada yang namanya itu tentu saja komodo yang memang sudah ada bahkan sebelum Jawa ada. Kemudian ada yang namanya itu babi rusa. Kemudian ada anoa, sama satu lagi adalah maleo. Sebenarnya juga ada namanya tarsius ya, tapi tarsius itu kadang-kadang juga ada di wilayah oriental juga ada tarsius itu. Nah, berarti di sini mana yang masuk kepada zona australis? Berarti yang ada di sini ya. Berarti yang mana di sini kita lihat ya. Kanguru, gajah, cendrawasih. Oh, gajah adanya di Asiatis. Berarti bukan. Gajah, makan. Di sini juga ada badak. Badak masuknya di sini. Nah, terus kemudian cendrawasih, badak lagi. Nah, yang lebih tepat, ini masuk ke yang di sini. Kanguru, cendrawasih, dan kakak tua. Ya, tadi kayak sudah bilang, apa tuh yang kalau di Australis itu burungnya warnanya ngejreng. Ya, termasuk juga cendrawasih, serta ini ya, kasuari. Itu adalah hewan khas untuk zona Australis. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 3. Jika ada pertanyaan silakan. Tapi kalau tidak ada, kita akan lanjut ke nomor 4 di sini. Nah, ini dia. Cina itu ya mungkin kita sudah sangat paham ya untuk negara Cina apa hewan endemik yang ada di situ. Nah, tetapi kalau misalnya kita bertanya sebenarnya apa sih yang menjadi kenapa yang hewan yang kita namakan ini sebagai panda raksasa ya, di mana dia memiliki makanan eksklusif berupa bambu, itu harus dilindungi gitu loh. Jadi misalnya kita harus kembali berbicara dulu bahwa kalau misalnya untuk panda ya, panda ini dia adalah hewan yang satu spesies dengan beruang. Jadi beruang ini satu keluarga ya banyak ya. Ada beruang coklat atau beruang grizzly, atau beruang hitam, ada juga beruang madu, ada juga beruang kutub. Itu semuanya adalah bukan spesies ya, family Ursus. Ursus itu adalah nama Latin untuk beruang. Jadi untuk familinya Ursus ya belakangnya bisa beda-beda. Kalau kalau di Indonesia beda belakangnya, kalau di Amerika beda belakangnya. Nah, itu sama-sama adalah family beruang, gitu ya. Nah, beruang ini adalah hewan yang sifatnya itu adalah omnivore. Apa itu omnivore? Omnivore adalah hewan yang memakan semua.
mau itu daging, mau itu tumbuhan. Jadi beda dengan herbivore yang tumbuhan, sementara kalau karnivore khusus untuk daging. Tapi kalau beruang itu tipikalnya omnivore. Jadi dia bisa memakan apapun. Makanya susunan giginya beruang itu dia sangat berbeda dengan para hewan-hewan besar lainnya. Jadi kalau misalnya seperti bandingkan dengan macan, kalau macan dia itu lebih kepada gigi-gigi yang sifatnya tajam. Tajam dan dia memang digunakan untuk mengayak atau merobek daging. Sementara kalau untuk gigi herbivore, dia itu cenderung hampir rata-rata itu gigi seri sama gigi raham. Jadinya dia itu digunakan untuk menggerus tumbuhan yang memang menjadi makanannya mereka. Tetapi kalau beruang, dia ini tipikal giginya itu campuran. Gigi depannya tajam, tapi gigi belakangnya itu seperti kita. Jadi ada gerahamnya yang untuk menggerus ya tumbuhan-tumbuhan yang memang juga menjadi makanannya mereka. Cuma kalau panda, panda ini memang dia memiliki susunan gigi ya sebenarnya sama ya kayak beruang, tetapi memang dia didesain khusus gigi gerahamnya itu untuk menggerus makanan keras seperti yang di sini bambu itu. Itu yang pertama. Nah, bambu ini juga sangat berguna untuk keperluan namanya itu reproduksi. Nah, kenapa dia makan bambu? Karena memang ini digunakannya selain untuk makanan utamanya, juga digunakan untuk reproduksinya. Nah, reproduksinya ini sangat apa ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu delicate, rapuh gitu. Rapuh ini lebih mengarah kepada agak agak manja gitu loh hitungannya. Kenapa? Beda dengan beruang lain. Kalau beruang lain itu terbiasa di wilayah yang keras atau di wilayah yang istilahnya itu interaksi dengan manusianya itu jarang. Tapi kita tahu di sini Cina. Cina adalah negara dengan populasi yang sangat luar biasa banyaknya, melebihi kita, yaitu sekitaran 1,2 miliar. Nah, keberadaan manusia itu mengganggu proses ininya. Kenapa? Karena dia akan mau memproduksi membuat anak kalau ada suara berisik gitu loh. Ataupun ada orang yang mungkin saja dianggap sebagai musuh. Dia akan cenderung kayak ya udah dia nggak ogah mau bikin tuh nggak mau. Ditambah lagi udah nggak mau bikin, proses reproduksinya itu sangatlah lambat. Beda dengan beruang-beruang lain yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya beruang itu berapa bulan, kayaknya juga agak lupa. Tapi kalau misalnya untuk panda itu lambat sekali. Makanya yang dilakukan oleh sana itu adalah melakukan perlindungan konservasi alam kepada hewan ini. Karena memang gini, mereka itu reproduksinya itu lambat banget dan manja. Jadi udah lama, terus kalau nggak ada gangguan dikit aja, mereka nggak mau. Gitu. Beda kayak yang di sini kalau beruang madu. Kalau beruang madu, kalau mereka itu lambat juga, tetapi kalau ada orang mereka kayak ya udah gitu loh. Nah itu beda ya kalau di panda itu ya memang karena kondisi hidup di sananya itu memang berbeda ya dengan apa yang ada di negara-negara lain kurang lebih. Itu ya untuk nomor 4 ini yang B panda raksasa ya yang menjadi ikon bahkan untuk negara Cina juga. Cuma di sini kita mungkin agak bingung ada hewan namanya yak. Apa itu yak? Bukan yak yang biasa kita gunain untuk mengiyain sesuatu, bukan. Tapi yak ini adalah sesuatu apa namanya? Kalau kita ke wilayah daerah Himalaya, ini yak adalah sapi sebenarnya. Sapi tapi sapi raksasa. Nah, sekarang kalau kita bertanya, yak itu bentukannya kayak gimana sih? Kalau nonton Avatar yang si Eng itu, kita ada tokoh namanya apa. Nah itu apa itu sebenarnya diambil dari yak itu. Ya, jadi yak ini adalah hewan yang menjadi hewan endemik di pegunungan Himalaya. Jadi memang biasa digunakan oleh masyarakat Tibet atau masyarakat Bhutan, ya Bhutan itu negara di dekat pegunungan Himalaya juga, untuk menjadi itunya mereka. Kalau di sini kan sapi atau kerbau. Nah, kalau di sana itu yak. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor 4 ya. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 5 ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas atau apa silakan. Nanti itu biasa ya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang apa tolong langsung dihitungkan saja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Di sini dikatakan perubahan vegetasi. Kalau kita bertanya vegetasi itu artinya apa? Vegetasi itu artinya adalah tumbuhan, sama aja. Vegetasi itu istilah geografinya. Dari Jawa Barat,
yang bertipe hutan tropis. Ya, jadi kalau Jawa Barat itu termasuk nanti di wilayah, pokoknya batasnya itu nanti sampai Kabupaten Majalengka. Ya, Majalengka itu berarti dekat Cirebon, tetapi kalau sudah ke Cirebon sampai ke Kabupaten Banyumas sama Kabupaten Tegal atau Kabupaten Cilacap, itu sudah berbeda tumbuhannya. Itu hitanya tropis. Tetapi mungkin kalau kita bertanya nantinya, kalau Jawa Barat, apakah Jawa Barat semuanya hutan tropis? Enggak selalu. Khususnya kalau di Pantura Jawa Barat, itu dia tipikalnya sebenarnya sekarang sudah hutan musim. Jadi bukan lagi hutan hujan tropis. Tapi kalau kita bertanya, kalau dulu zaman-zaman Belanda ya khususnya, itu Jawa Barat emang hutan tropis nggak? Iya, hutan tropis. Jadi Jakarta sendiri itu dulunya tuh hutan tropis yang sekarang menjadi mungkin kecamatan Cijantung atau kecamatan Pasar Rebo atau kecamatan apa itu namanya Cililitan, itu dulunya tuh hutan tropis dulunya. Makanya zaman Belanda kalau dari Sunda Kelapa atau pelabuhan Sunda Kelapa menuju ke Pakuan atau ke Bogor itu perlu waktu sekitaran 3 sampai 4 hari. Zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang nggak kebayang kalau kita ke Bogor 4 hari. Gitu ya. Nah, itu hutan tropis. Ke Nusa Tenggara yang rata-rata ya berupa sabana. Nah, sekarang memang Nusa Tenggara emang tadi kalau kita sebut adalah wilayah dengan tipikal iklim AW. Sementara Jawa Barat itu juga sama dengan Papua untuk di wilayah baratnya, itu bertipe AF. Nah, cuma sedikit kita tambahkan kembali. Tadi Jawa Barat memang rata-rata bertipe AF atau yang di sini kita sebut sebagai tropis basah. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang AW, yang di sini adalah tropis kering, apakah di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat itu tidak ada hutan? Ada. Jadi, kalau misalnya kita ke daerah Nusa Tenggara, jangan kita lupakan bahwa wilayah Nusa Tenggara tadi adalah bagian dari kepulauan yang masih berusia muda. Makanya, dia itu banyak pegunungan vulkanik. Pegunungan vulkanik akan memicu yang namanya itu hujan orografis. Makanya hujan orografis akan menimbulkan banyak air atau sedikit ya, tentu saja banyak air. Banyak air, makanya kalau kita ke pegunungannya, kalau di kita Nusa Tenggara khususnya di Pulau Flores, itu banyak banget hutan. Jadi jangan disangka Nusa Tenggara itu semuanya itu adalah sabana dan stepa. Jangan disamakan seperti itu. Jadi kita harus sedikit melihat kembali bahwa walaupun memang secara global kita itu hanya ada 3 iklim tropis ya, AF untuk tropis basah, AM untuk tropis musim, dan satu lagi adalah tropis kering untuk AW. Di dalamnya lagi itu ada iklim lokal. Jadi dalam iklim lokal itu bahkan kalau di Pulau Jawa pun itu ada sekitaran 3 sampai 4 iklim lokal. Ada yang iklim C, ada yang iklim kalau nggak C ya, C. Ada yang CS, ada yang CF, itu ada. Itu jangan kita nggak bisa bilang oh di Indonesia selalu di Jawa selalu tropis. Loh, kalau kita ke pegunungan, kalau misalnya kita menganggap itu iklim tropis, mungkin serem bagi kita karena ke pegunungan kita di ketinggian anggaplah 3.000 meter, tapi suhunya masih 26. Wah, Candy nggak kebayang kalau naik ke atas suhunya tetap 26 derajat Celcius atau 28 derajat Celcius, itu mengerikan kalau kata Candy. Situ ya. Nah, itu tapi sekarang kita bahas di sininya dulu bahwa kenapa kok di barat itu rata-rata hutannya lebat. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur itu rata-rata sabana. Apa yang menjadi permasalahan di sini? Permasalahannya adalah kenapa di barat itu AF, di timur itu AW atau di barat itu basah atau timur kering, ini sebenarnya lebih mengarah kepada yang di sini. Gitu. Nah, kenapa kok bisa? Kenapa, apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, kita harus kembali lagi ke peta Indonesia yang tadi. Nah, Indonesia, walaupun kita tahu ya, ada 2 angin muson yang menyebabkan 2 musim. Angin muson barat menyebabkan hujan, angin muson timur menyebabkan kemarau. Cuma, ketika kita ngomongin tentang angin muson barat ini dan timur, sebenarnya Indonesia itu akan sangat banyak sekali hujan. Cuma, kalau kita secara umumnya aja ya, kita pakai angin muson barat. Angin muson barat itu membawa hujan, hujannya itu akan turun paling utamanya itu di sini. Daerah-daerah sini. Sumatera dan juga bagian barat Jawa. Kenapa demikian? Karena di bagian barat Sumatera ini itu ada pegunungan yang kita sebut dengan namanya Pegunungan Bukit Barisan. Di sini.
Pegunungan Bukit Barisan ini memanjang dari utara Sumatera sampai ujung selatannya. Makanya hujan akan banyak turun di sini. Makanya di Sumatera itu banyak sekali hutan hujan tropis yang bahkan melebihi di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan, kenapa kok kondisinya sama? Karena dia juga ada arus angin tuh dari sini, ya. Jadi kalau angin Nusantara tuh dia nggak dari sini doang, dia dari sini juga ada. Makanya di Malaysia di sini, kemudian di bagian utara Kalimantan itu banyak sekali hutan hujan tropis. Nah, ketika kita ngomongin tentang di Jawa, hujannya akan banyak di Jawa bagian barat, termasuk tadi kayak bilang sampai Kabupaten Majalengka atau Kabupaten Tasikmalaya. Tapi kalau sudah mengarah ke Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, atau Kabupaten Purworejo, atau di utara itu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, itu sudah berbeda. Tumbuhannya sudah berbeda, dan ini sudah masuk kepada iklim AM. Nah, AM berarti artinya apa? Curah hujannya itu akan berkurang. Kenapa sekarang kalau kita bertanya berkurang? Karena sudah habis di sini. Karena sudah digunakan di sini dan itu sudah membentur pegunungan. Makanya ketika semakin ke sini, itu curah hujannya berkurang karena uap airnya juga berkurang. Tetapi kalau di sini kan masih dapat hujan meskipun tidak sebanyak yang ada di Sumatera bagian di sini sama Jawa bagian barat. Tapi kalau sudah ke bagian Nusa Tenggara yang ada di sini itu benar-benar sudah dapat sisa-sisanya doang. Dapat istilahnya itu anginnya doang. Anginnya ini sifatnya bagaimana? Kalau kita gambarkan seperti ini bentukannya. Misalnya kita tadi ada gunung ya seperti ini. Nah, nanti kita akan bentuknya seperti ini nantinya. Nah, angin itu tadi akan bergerak ya. Bergerak dari wilayah yang basah. Nah, membentur pegunungan itu akan membentuk awan. Membentuk awan dan nantinya akan turun hujan. Di mana hujan ini kita namakan sebagai hujan orografis. Gitu ya. Nah, angin akan terus bergerak ke sini dan ketika dia sudah kehilangan uap airnya, karakter anginnya berubah. Yang tadinya basah dan dingin, sekarang berubah menjadi panas dan kering. Gitu. Angin ini tadi yang sifatnya basah dan dingin berubah menjadi panas dan kering. Dalam istilah geografi, ini kita namakan sebagai angin fon. Gitu ya. Jadi angin fon ini sifatnya panas dan kering dan inilah yang bergerak menuju ke NTT. Dan inilah yang menjelaskan kenapa di Nusa Tenggara itu rata-rata iklimnya AW gini. Gitu ya. Makanya itu yang menjelaskan kenapa di sana itu tidak terlalu banyak tumbuhan. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 5 sini. Oke, kalau sudah kita tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke nomor 6 gitu ya. Oke, di sini dikatakan, menurut ketinggiannya, karakteristik fisik geografis yang menyebabkan tumbuhan itu macam-macam di daerah gunung api apa? Nah, sekarang kita akan kembali menggambar. Cuma di sini kita akan gambar secara khusus bagaimana yang ada di pegunungan. Kita akan gambar seperti ini. Ya, jadi kita akan lurus aja, kita nggak akan ngasih seperti ini kurang lebih. Cuma di sini kita akan membaginya menjadi 4 zona. Jadi kita akan gambar 3 garis di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sini, dan yang ketiga itu di sini. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, dan 4 zona. Nah, untuk zona pertama itu nanti akan memiliki ketinggian antara 0 di sini dan yang di sini adalah 700 atau juga di beberapa buku disebut ini 600 meter ya, meter ya dalam satuannya. Kemudian zona kedua, ini mungkin kayak ditulis ini zona 1, ini zona 2. Zona ketiga adalah zona antara 700 sampai 1500 meter. Itu. Kemudian zona keempat itu adalah antara ketinggiannya 1500 sampai 2500 meter. Jadi ada 4 zona ya, 0, 700, yang kedua 700 sampai 1500, yang ketiga 1500 sampai 2500, yang keempat above 2500 atau above 250 meters gitu loh. Jadi kalau sudah di atasnya itu sudah zona yang ini ya, di atas yang memang sudah maksimal, khususnya di Indonesia. Nah, ketika kita ngomongin tentang zonanya, kita sudah tahu nih, ini zonanya zona 1
zona 2, zona 3, dan zona 4. Ini kalau udah di atasnya itu sudah di atas 2.500 meter. Nah sekarang kalau kita melihat di zona-zona yang semacam demikian, sekarang kita bertanya, apa sih yang tumbuh di situ? Apa sih yang ada di sini? Nah sekarang kita harus tahu dulu iklimnya. Untuk iklim yang di bawah, ini disebut sebagai iklim panas. Itu yang pertama. Jadi antara 0 sampai 700 itu namanya panas. Kemudian zona kedua dari 700 dengan 1500 ini disebut dengan namanya iklim sedang. Ya. Ini sedang, kemudian di atasnya lagi 1500 sampai 2500 ini disebut sebagai iklim sejuk. Ya. Kemudian di atasnya ini namanya apa? Ini namanya iklim dingin atau iklim kutub sama aja. Gitu ya. Nah sekarang kita udah tahu nih zona-zonanya ada 4. Panas, sedang, sejuk, sama dingin. Nah sekarang tumbuhannya apa? Tumbuhannya nanti akan berupa yang beda-beda. Kalau di bawah, ini tumbuhannya ini biasanya berupa padi, kemudian tebu, kemudian jagung, kemudian juga bawang, ataupun juga ada tembakau, itu juga ada di situ. Kalau di zona sedang apa? Misalnya ada kopi, kemudian ada teh, kemudian ada buah, dan juga sayur. Ya sayur kan bisa kita bagi macam-macam ya seperti kubis, cabai, kemudian ada lagi timun, itu masuknya di situ. Kemudian 1.500 sampai 2.500 apa di sini? Biasanya ada kina, kemudian ada buah subtropis atau buah non tropikal namanya, gitu ya. Seperti misalnya pir, seperti misalnya apa ya? Selain pir itu mungkin seperti kalau buah-buah impor seperti apa sih? Nah, ya misalnya ditumbuh di suhu yang dingin dia seperti itu. Tapi kalau misalnya peternakan tuh biasanya kalau di situ contohnya misal seperti sapi tapi untuk sapi perah ya. Karena kalau sapi potong biasanya dia di sini. Tapi kalau sapi perah dia antara di sini sama di sini tuh ada. Tapi apakah kopi di sini ada? Ada. Ya, tapi ini tumbuhan apa namanya sudah berbeda ya. Sementara kalau misalnya di atasnya lagi, ya ini udah nggak ada tumbuhan yang bisa dibudidayakan. Tetapi tumbuhan yang ada di daerah yang dingin, itu dia cenderung untuk tumbuhan yang sifatnya itu non budidaya, seperti lumut sama paku, kayak gitu. Nah, sekarang kenapa tumbuhan yang di bawah sama di atas ataupun atas yang di bawah itu berbeda? Simpelnya karena adanya ini variasi tipe iklim atau perbedaan atau keberagaman tipe iklim yang berbeda-beda tergantung ketinggian. Nah, ketinggian ini dirumuskan oleh seorang botanis asal Jerman yang bernama Wilhelm Junghun. Makanya ini sering kita nyebutnya sebagai iklim Junghun di situ. Nah, dia ini merumuskan bahwa semakin tinggi ketinggiannya, maka iklimnya akan semakin sama seperti iklim lintang yang berbeda. Makanya kalau misalnya kita ketinggian 3.000 meter ke atas, itu kita akan merasa seperti di iklim kutub. Ya karena kenapa? Suhunya mirip sekali dengan di kutub. Atau misalnya kita ketinggian bahkan misalnya di atas 5.000 atau 6.000 meter. Kalau di Indonesia itu ada di Papua. Itu sih ya benar-benar ada salju. Makanya kalau kita bertanya, apakah di Indonesia ada salju? Ada. Gak usah heran. Atau misalnya adakah di Indonesia itu hutan musim sedang? Ada. Karena Indonesia sendiri ada yang banyak ketinggiannya itu di atas 800 atau di atas 1.000 meter yang itu sudah mirip sekali dengan iklim sedang. Jadi kalau kita bilang apakah Indonesia semuanya tropis? Enggak. Jadi Indonesia itu sangatlah beragam. Seperti itu ya. Nah itu untuk nomor 6 ya tadi karena ada variasi tipe iklim. Tapi kalau misalnya kita bertanya, solum tanah bervariasi itu maksudnya gimana? Kalau solum tanah ini maksudnya adalah ketebalan tanahnya. Jadi ada ketebalan tanahnya yang tebal atau tipis, ataupun bisa juga berupa tanahnya itu bisa beda-beda. Maksudnya ada tanah yang jenisnya itu misalnya tadi andosol, ada yang podzolik. Kalau misalnya dia itu berbeda ya jenis tanamannya juga berbeda. Gitu aja. Kalau curah hujan tinggi, ya kalau curah hujan tinggi tapi tanahnya curah hujan tinggi tapi tanahnya beda gimana? Atau ketinggiannya beda gimana? Nah itu juga mengaruhnya di situ. Nah, itu ya untuk nomor 6.
Oke, sekarang nomor 6, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 7, gitu ya. Nah, di sini mana pernyataan yang menunjukkan ciri flora kawasan Asiatis atau Oriental? Berarti tadi kita harus tahu untuk Asiatis berarti tumbuhan yang ada di mana? Ya di Sumatera, di Jawa atau Kalimantan. Di sini kan lebih ditekanin kepada hewannya. Tetapi bagaimana kalau kita bicara tentang flora? Nah, ciri flora dari istilahnya itu Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Barat, sama satu lagi untuk Timur, itu ciri-cirinya sebenarnya berbedanya adalah kalau di Barat akan banyak sekali tipikal pohon yang bertipe kayu keras. Sementara kalau di Timur itu akan ngomongin namanya kayu semu. Jadi maksudnya kayu semu ini apa? Kayu semu jadi kalau misalnya itu mirip kelapa. Jadi kalau kelapa, kalau kita potong, mungkin kita menyebutnya itu kayu kelapa. Padahal sebenarnya itu bukan kayu. Itu adalah apa namanya ya batangnya itu penyusunnya tuh beda sama kayu biasa. Jadi kalau kayu ya dia akan kayak ada serat-seratnya juga dan dia itu gimana ya? Kelihatan kayak ada pertumbuhan batangnya itu, gitu. Tapi kalau kayu semu itu nggak ada. Jadi cuma saluran besar aja. Kalau misalnya kita ngomongin namanya itu kayu semu. Jadi kalau kayu semu itu dia nggak memiliki kayak lingkar batang itu dia nggak ada, gitu ya. Nah terus kemudian kalau di Indonesia Barat dia ini cenderung apa ya bahasanya ya? Dia ini cenderung untuk tumbuhannya dia ini kayak apa sih? Tanahnya itu tanah yang cocok lebih ke vulkanik. Ya. Jadi dia tumbuh di tanah yang rata-rata adalah tanah vulkanik. Tetapi kalau di Indonesia Timur, kebanyakan tanahnya itu adalah organosol atau tanah yang sudah bercampur dengan sisa-sisa tumbuhan yang sudah busuk atau sudah mati, gitu ya. Makanya tadi ini menjelaskan kenapa kalau di timur itu lebih kebanyakan kayu semu. Karena kalau tanah organosol itu nggak terlalu cocok untuk tumbuhan kayu keras. Karena apa? Keasamannya tinggi. Sementara kalau di kayu semu dia tuh tahan terhadap sesuatu yang sifatnya itu asam, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya di sini seperti perbau, perbau ya, kemudian ada kayu ulin atau kayu besi, kemudian seperti kayu meranti, kemudian ada rotan. Nah, itu maksudnya di situ. Kemudian untuk timur contohnya apa? Misalnya ada sagu, kemudian ada buah naga. Buah naga itu sebenarnya ada pohonnya ya. Dan kemudian juga ada seperti ya mungkin Candy juga lupa kalau untuk kayu-kayu khas di Indonesia Timur itu seperti apa. Itu berbeda. Nah, berarti di sini mana yang menjadi ciri flora kawasan Asiatis? Nah, ini yang menjadi masuknya. Banyak dijumpai tanaman meranti di situ. Nah, tadi ya kalau Indonesia Timur nanti di sini baru ada juga namanya matoa, ada juga kayu putih atau sering kita sebut dengan nama kalau bahasa itunya adalah eukaliptus. Jadi kalau kita menggunakan minyak kayu putih, nah itu sebenarnya diambil dari kayu putih atau eukaliptus tersebut. Ini matoa, sagu, kayu putih adalah tumbuhan khas Indonesia Timur. Seperti itu. Nah, cuma kalau kita bertanya di sini, ini xerophyt apa? Apa ini xerophyt? Jadi xerophyt ini adalah sebenarnya kita harus kembali lagi bahwa xerophyt adalah tumbuhan ini sebenarnya akan terbagi menjadi beberapa lainnya yang akan tergantung dari jenis airnya itu banyak atau sedikit. Jadi tergantung dari banyak sedikitnya, ini selain xerophyt, apalagi misalnya ada nama tanaman yang namanya itu hidrofit, kemudian ada yang namanya hygrofit, sama satu lagi adalah mesofit, serta xerophyt. Kalau misalnya hidrofit, itu apa? Hidrofit adalah tumbuhan yang memang kebanyakan tempat tinggalnya itu ada di air. Teratai, eceng gondok, kangkung, itu masuknya hidrofit. Kemudian kalau hygrofit adalah yang tumbuh di wilayah yang lembab. Jadi nggak basah-basah banget tapi lumayan lah gitu. Anggrek itu dia adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang lembab. Atau beberapa jenis lainnya juga ada ya, tapi kayaknya dilupa. Kemudian mesofit. Mesofit itu adalah kondisinya standar. Jadi tanahnya ada, itunya ada airnya. Ya kebanyakan tumbuhan kita itu mesofit. Ya mangga, sawo, kemudian kelapa, terus kemudian apa itu namanya
pokoknya apapun itu ya, kedondong, itu mesofit. Kemudian kalau xerophyte apa? Xerophyte itu adalah tumbuhan yang tahan di kondisi yang kering. Contohnya apa? Kaktus, kurma, itu adalah tumbuhan yang disebut sebagai xerophyte. Ataupun di beberapa tempat seperti stepa sabana, itu juga cukup banyak xerophyte. Seperti pohon baobab juga ya, itu atau xerophyte hitungannya. Gitu. Oke, nomor 7, ini tadi kita menjelaskan perbedaannya, termasuk juga kita ngomongin tentang apa itu hidrofit sampai xerophyte. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita ngomongin untuk nomor 8. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke nomor 8. Nah, ini nih. Daerah di sini adalah salah satu bioma terluas di dunia, salah satu ya. Nah, apa di sini negara yang masuk ke situ? Nah, bioma tadi, apa sih bioma? Bioma adalah suatu wilayah dengan kesamaan, jadi kalau bioma kita ngomongin adalah kesamaan formasi tumbuhan. Jadi kalau kita ngomongin tentang bioma, bioma ini dia akan memiliki wilayah yang luas dengan formasi tumbuhan yang kurang lebih sama dengan kondisi iklim ataupun fisiologis yang sama. Nah, nanti akan kita bagi menjadi beberapa. Misalnya, ada di sini bioma yang tempat kita tinggal adalah hutan hujan tropis. Tapi kalau untuk tropis ini tadi terbagi 3 ya. Tadi ada yang hutan hujan tropis, hutan musim tropis, dan hutan sabana, bukan hutan ya, sabana tropis. Gitu. Terus kemudian ada yang namanya itu hutan musim sedang. Gitu. Kemudian ada yang namanya itu bioma taiga. Kemudian ada yang namanya itu tundra. Nah, terus kemudian ada yang namanya itu gurun. Baru di sini ada yang namanya sabana, dan satu lagi adalah stepa. Nah, gitu ya. Hutan hujan tropis sampai dengan stepa, berarti di sini ada 7 bioma. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana? Kalau hutan hujan tropis tadi kita sudah sebutin bahwa dia itu adalah pohon dengan yang lebat, kondisinya banyak sekali pohonnya, dan ciri tambahannya adalah dia itu sifatnya rapat, kemudian dia ini memiliki kondisi yang heterogen, serta ketinggian pohonnya itu lebih dari 30 sampai 40 meter, itu bisa lebih daripada itu. Nah, itu hutan hujan tropis. Dan tadi curah hujannya sangat banyak di tipikalnya AF. Itu apa, iklim Koppen masuknya AF. Nah, terus kemudian hutan musim sedang ini adalah hutan yang kebanyakan berada di wilayah negara yang memiliki 4 musim. Nah, ciri khasnya kalau misalnya di musim gugur, dia akan memerahkan daunnya terlebih dahulu karena kekurangan cahaya matahari. Jadi untuk mengkompensasi ataupun untuk mengoptimalkan penerimaan cahaya matahari yang istilah itu berkurang ketika musim gugur, dia mengubah warnanya menjadi merah dulu. Baru setelah persiapan untuk musim dingin, dia akan menggugurkan daunnya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya taiga. Taiga adalah zona di mana pohonnya ini rata-rata pohon yang sifatnya homogen. Sama satu lagi dia itu memiliki daun jarum. Jadi daun jarum itu ya seperti pohon cemara. Jadi daunnya itu kecil-kecil. Walaupun itu ada, ya itu bisa kita katakan adalah daun. Nah, itu ya. Jadi taiga ini ada di wilayah dengan musim dingin yang lumayan panjang, sekitaran 7 sampai 8 bulan. Nah, itu namanya taiga. Tetapi kalau tundra, ini adalah kondisi bioma yang bisa dikatakan adalah tempat yang ekstrim. Karena ini sangat dekat dengan kutub. Nah, dekat dengan kutub, makanya dia ini kebanyakan tumbuhannya itu bukan tumbuhan besar. Bahkan tidak ada tumbuhan besar. Ini berupa lumut sama paku kalau di tundra. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah di sini ada hewan yang hidup? Banyak. Rusa ada, beruang ada, atau misalnya kelinci ada. Jadi hewannya cukup banyak ya di tundra. Kemudian yang itu ekstrim panas adalah gurun. Gurun ini dia ya tahu sendiri seperti apa. Di mana di sini untuk gurun dia memiliki penguapan yang sangat tinggi. Kemudian curah hujannya sangatlah kecil. Makanya gurun ini sebenarnya akan terbagi menjadi 2. Ada namanya gurun batu, ada yang namanya gurun pasir.
Nah, itu yang akan sangat sering terjadi di negara-negara yang ada di wilayah tengah atau di Amerika Serikat bagian sini. Karena di situ atau enggak di Afrika bagian sini karena curah hujannya sudah hilang semua. Karena hujannya banyaknya terjadi di pantai. Nah, sementara di wilayah tengah hujannya sudah hilang. Sementara di sini beriklim kontinental atau beriklim benua, seperti itu. Nah, terus kemudian sabana dan stepa. Nah, sekarang tadi, apa perbedaan antara sabana dengan stepa? Kalau sabana ini berupa belukar, sementara kalau stepa dia ini berupa rumput doang. Jadi semak belukar itu dia lebih tinggi ya daripada rumput, dan di sini akan diselingi pohon yang jarang. Ada pohon tapi nggak terlalu rapat ya, dia jarang-jarang, jaraknya antara bisa 10 sampai 15 meter. Itu kalau sabana. Tapi kalau stepa, rumput sepanjang mata memandang. Nah, itu bedanya di situ aja. Nah, terus kalau kita bertanya, kenapa di sini kok ada misalnya taiga, ada itu penempatannya bagaimana? Nah, terus kemudian di sini tuh biomanya apa? Nah, yang di sini ini akan lebih identik dengan bioma taiga. Taiga adalah bioma peralihan antara hutan musim sedang yang rata-rata adanya di sekitaran sini. Jadi kalau kayak dengan batasnya, dia di sekitaran sini. Ini adalah musim sedang. Di sininya taiga. Nah, di sininya nih yang garis atasnya ini adalah tundra. Ya, ini tundra. Ini adalah musim sedang. Sementara kalau misalnya yang sini nih, ini adalah taiga. Begitu pula di Kanada di sini. Nah, berarti ini negara apa yang akan masuk di wilayah taiga serta juga sebagian tundra? Kita lihat, ada Finlandia, Papua Nugini, Meksiko, Italia, dan Jepang. Oke, kita mungkin ngebahas dari yang sini dulu, yang familiar aja dulu ya. Jepang. Di mana Jepang? Jepang di sini nih, di Jepang. Jepang ternyata ini masih masuk kepada hutan musim sedang. Berarti dia tidak masuk, ya. Italia, di mana Italia? Ini Italia, sama, masih di musim sedang. Bahkan Italia karena dia dekat dengan Laut Mediterania cenderung lebih hangat dibandingkan dengan negara Jepang khususnya. Meksiko, mana Meksiko? Ini Meksiko. Meksiko dia dua bioma, gurun dan juga hutan hujan tropis. Maka dia sangat berbeda ya, Meksiko itu. Papua Nugini, di mana? Nah, ini nih sebelahan sama provinsi Papua. Dia jelas banget tropis. Nah, berarti di sini yang masuk adalah negara Finlandia. Di mana Finlandia? Nih, di sini dia. Ini Finlandia. Gitu ya. Jadi Finlandia itu dia ada dua bioma. Yang pertama hutan musim sedang, dia taiga, dan satu lagi adalah tundra. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bioma apa yang ada di negara-negara khususnya di bagian Eropa Utara seperti Swedia, Denmark, Finlandia, Estonia, serta Norwegia. Itu dia akan lebih banyak ke tundra ataupun taiga di situ. Oke, nomor 8, ini jawabannya yang A. Nah, sekarang kita akan berlanjut dulu ke nomor 9. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjut dulu ke nomor 9. Tadi Candy sudah jelasin di nomor 6 sebenarnya. Tetapi tergantung ketinggian, di manakah akan lebih cocok kalau ketinggian tempatnya itu berbeda. Misalnya, kalau ketinggian tempat, ya tadi, biasanya kalau dia ini berada di dataran yang rendah, itu tumbuhannya bisa berupa apa aja, macam-macam ya. Padi, tembakau, bisa juga berupa tebu, bisa juga berupa jagung, bisa tadi bawang, ataupun tadi buah yang sifatnya tropikal. Apa aja? Mangga, sawo, atau misalnya jeruk pontianak, atau misalnya apalagi tuh, banyak sih. Pisang ya, pisang juga itu namanya buah tropikal. Nah, terus kemudian bagaimana kalau sifatnya dia ada di dataran tinggi? Dataran tinggi ya berarti kondisinya berbeda ya dataran rendah. Kalau dataran rendah itu kan dibilang oleh Wilhelm Junghun itu suhunya panas. Nah, cuma kalau kita bertanya, suhu panas itu berapa? Antara 26 derajat sampai 35 derajat Celcius. Itu kalau bisa dikatakan panas. 26, jadi kalau mungkin kalian ditambahin aja, 26 sampai 35 derajat Celcius. Itu adalah suhu panas. Ingat ya, panas itu berbeda-beda ya.
Ada yang bilang misalnya kalau panasnya 100 derajat gimana? Mati kita. Kalau misalnya panasnya 40-50 itu lebih ke gurun. Jadi kita untuk standarnya standar tropika aja. Tropis dia standarnya 26 sampai 35. Sementara kalau tinggi, itu tumbuhan apa yang biasanya bagus? Ada kopi, ya. Tetapi ini juga kadang-kadang ini untuk diketahui bareng aja. Kopi itu kan ada dua jenis. Ada yang namanya kopi robusta dan ada yang namanya kopi arabica. Robusta dan arabica betul sama-sama dataran tinggi. Tetapi robusta ini lebih identik dengan ketinggian antara 800 meter sampai sekitaran 1000 meter. Sementara kalau arabica itu di atas 1000 meter. Jadi arabica ini jauh lebih langka dan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kopi robusta. Jadi kopi-kopi yang biasa kita minum ini itu sebenarnya kopi robusta. Sementara kopi-kopi yang ada di coffee shop itu lebih identik di arabica. Kayak gitu ya. Kopi, terus apa lagi? Teh, kemudian ada kina, kemudian ada buah non tropikal seperti stroberi ataupun pir, itu masuknya ke situ. Kemudian ada lagi misalnya seperti sayur, ya, sayur juga masuk ke sini. Kemudian ada beberapa jenis bunga tertentu. Dan juga nanti misalnya ada juga seperti kalau ini ya sutra, ya, untuk penghitungan ulat sutra dia di sini. Dan beberapa jenis tumbuhan yang lainnya. Tapi kalau tadi misalnya kita bertanya peternakannya bagaimana untuk yang di tinggi? Adalah sapi susu. Ya, sapi untuk pembuatan untuk kita ambil susunya. Tapi kalau misalnya di dataran rendah itu adalah sapi untuk diambil dagingnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita bertanya, berapa tadi suhunya? Suhunya itu antara kalau di tropikal ya, itu antara 10 derajat sampai sekitaran 16 derajat Celcius. Nah, situ. Itu bisa dikatakan adalah dingin. Bahkan mungkin ini bisa di bawah 10 ya, bisa 5, bisa 6, kayak gitu. Dan itu adalah hal yang sangat biasa kalau di dataran tinggi. Nah, berarti dari gambaran seperti ini, mana yang kita bisa jadikan sebagai jawaban yang ada di sini? Kita harus lihat bahwa kalau di sini ada padi, ini pasti menunjukkan adalah dataran rendah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah kalau kita mungkin ke daerah-daerah seperti Cianjur atau daerah seperti Kabupaten Padalarang atau di daerah Jawa Tengah yang ada pegunungannya, mungkin kita masih akan banyak menemukan sawah. Nah, sekarang kita bertanya, ini ketinggiannya 600 meter atau ketinggiannya 700 meter. Ini sudah kategorinya dataran tinggi. Kenapa masih ada padi? Gitu loh. Karena padinya itu juga sebenarnya bukan padi yang biasa ditanam di dataran rendah. Itu padinya varietas beda. Jadi itu juga jarang sekali. Kalau kita sudah ke atas ketinggian 1000 meter, itu sudah nggak ada padi hitungannya. Karena nggak akan tahan. Gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita melihat untuk padi, seandainya dia itu ada dataran tinggi, maka jawabannya bukan itu. A, padi di dataran tinggi. B, padi ini juga sama. Yang D, ini juga ada. Atau yang E, padi juga ada di sini. Nggak akan bisa. Apalagi kalau ketinggiannya itu sudah di atas 1000 meter. Itu kalian nggak akan menemukan lagi padi. Maka di sini akan lebih mengarah kemana? Jawabannya yang C. Di mana di sini? Yang mana dataran rendah? Sawit itu rata-rata dataran rendah. Padi sama. Ladang itu ya ladang bisa berupa ladang jagung, bisa juga ladang tembakau, itu dataran rendah. Dan di sini buah-buahan tropik yang tadi kayak disebut seperti pisang, seperti mangga, seperti jeruk pontianak, itu di situ. Kemudian dataran tinggi, kopi, ya, teh, kapas. Kapas itu yang berarti dari benang, dari ya tanaman kapas ya, itu. Kemudian ladang ladang bahasanya itu ladang yang untuk tinggi, ladang teh biasanya kayak seperti itu. Tapi ladang juga kadang-kadang ini bisa orisinal sih. Orisinal bisa banyak tipe, universal. Dia ini bisa untuk dataran rendah, bisa dataran tinggi di sini, tapi sebenarnya kalau ladang ini harusnya masuknya ke sini seharusnya. Kebun bunga, ya itu bunga yang macam-macam juga, tergantung jenisnya apa, kayak ini juga nggak terlalu hafal kalau bunga. Dan hortikultura, buah ataupun sayur yang memang non-tropikal, apel, pir, stroberi, itu masuknya di dataran tinggi. Cabai juga masuk ya, kubis atau kol, itu masuknya di dataran tinggi, seperti itu.
Gitu ya. Itu untuk nomor 9. Sangat tergantung dari kondisi suhu serta ketinggiannya. Nomor 9, kalau ada yang ditanyakan silakan. Tapi kalau tidak, kita lanjut dulu ke nomor 10. Nah, di sini nih. Untuk membahas nomor 10, kita harus masuk ke ecozone menurut Alfred Russel Wallace yang terdiri dari 6 atau bahkan kita akan sebut 7 zona fauna. Zona fauna menurut Alfred Russel Wallace ini ada 7 sebenarnya. Yang pertama nanti yang tadi sudah kita bahas itu ada 3. Apa aja? Zona oriental, kemudian zona Australasian atau Australis, dan satu lagi adalah zona Wallacea atau zona peralihan. Jadi 3 itu ada di Indonesia, termasuk juga di Asia Tenggara, India, dan juga Australia serta Selandia Baru atau New Zealand. Nah, berarti kita akan mempelajari 4 lainnya. Nah, untuk di Asia, Afrika, dan Amerika, itu masing-masing ada sendiri. Nah, di Amerika sendiri, itu ada 2 jenis bioma, 2 jenis ekozone. Yang pertama, ada yang namanya nearktik. Nearktik ini ada di Amerika Utara, termasuk di sini Kanada, Meksiko Utara, Amerika Serikat, serta Greenland. Itu nearktik. Kemudian neotropik itu meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan semua Amerika Selatan atau Amerika Latin. Jadi itu disebut neotropik. Amerika punya 2, nearktik di utara, neotropik di selatan. Kemudian untuk Asia ini sebenarnya punya 2. Satunya oriental, satunya palearktik. Cuma oriental ini lebih mengarah kepada Asia yang berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sementara untuk Asia Timur, yang tadi kita negara yang panda tadi, Asia Timur di sini berarti dari Cina, Jepang, Korea, serta semenandung Kamchatka di Rusia, sampai ke Eropa paling barat, termasuk juga di sini adalah Islandia, itu adalah palearktik. Palearktik berarti meliputi Eropa, Asia Timur, serta sebagian Afrika Utara, serta Asia Tengah di sini. Nah, itu masuk ke palearktik. Jadi palearktik ini yang sangat luas ya dibandingkan dengan zona yang lainnya. Kemudian Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan semenanjung Arabia sebelah selatan, dan juga di sini satu pulau Madagaskar, itu adalah zona Etiopian. Zona yang meliputi Afrika Tengah, Selatan, Arab bagian selatan, serta Madagaskar itu disebut Etiopian. Nah, kalau kita bertanya, hewan-hewannya apa aja di masing-masing zona? Kalau kita ke Etiopian, ya kita akan ketemu dengan hewan-hewan yang identik di sana. Singa, gorila, gajah Afrika, kuda Nil, buaya Nil, atau misalnya babon, simpanse, meerkat, hyena, wildebeest, itu banyak kalau di Afrika. Zebra juga masuk di sini ya kalau kita ngomongin tentang Etiopian. Nah, terus kemudian kalau misalnya ngomongin tentang neotropik, nearktik dulu deh, jangan neotropik, nearktik. Amerika Utara. Apa wilayah hewan yang khas di sana? Nanti di situ ada beruang grizzly atau beruang coklat, ada berang-berang atau beaver, ada sigung atau skunk, ada rakun, ada juga di sini ular rattlesnake, ada juga di sini bison, ada juga di sini moose. Moose itu rusa yang gede banget. Ada juga cougar atau singa gunung. Ini adalah hewan wilayah nearktik, Amerika Utara yang tadi. Kemudian kalau Amerika Selatan atau neotropik bagaimana? Ya nanti hewannya bisa berupa armadillo, anaconda, ada juga piranha, belut listrik, jaguar, puma, kemudian ikan arwana atau arapaima. Ada juga di situ hewan seperti alpaka, lama, dia masuk di situ. Ada juga kapibara. Itu adalah hewan-hewan yang masuk ke neotropik. Sementara kalau tadi ngomongin tentang palearktik, ya tadi ya, apa aja hewannya? Ada unta, ada panda, serigala, lynx, nih tengah ini lynx, bangsa semacam kucing tapi dia agak gedean dikit. Ada juga kambing gunung, itu masuknya ke wilayah palearktik. Berarti tadi ada 4 ya, palearktik, Eropa, Asia Timur, Etiopian, sebagian besar Afrika dan Madagaskar, neotropik Amerika Selatan dan Amerika Tengah, serta nearktik
Amerika Utara serta Greenland atau wilayah Denmark di sini ya. Ini wilayah Denmark sebenarnya. Oke, kita kembali ke soalnya. Alpaka. Nah, tadi alpaka ini masuknya di mana? Alpaka tadi kita sudah sebut adalah zonanya neotropik. Di mana tadi neotropik apa aja hewannya? Hewannya tadi bisa berupa alpaka termasuk di situ, kemudian ada lama, kemudian ada anaconda, terus kemudian ada juga tadi piranha, serta mungkin belut listrik ya, tadi yang kita sudah sebutin. Palearktik, ya tadi wilayah Asia Timur dan Eropa. Ada serigala, ada onta, sama satu lagi panda, ataupun juga beberapa hewan lain seperti lynx ya, itu juga masuk ke situ. Kemudian nearktik, nearktik ini masuknya Amerika Utara, ya tadi bison, karibu, moose, atau beruang grizzly, ataupun kalkun, salamander, itu masuknya nearktik ya. Kemudian oriental, ya oriental tadi yang sudah kita sebutin, misalnya ada macan, kemudian ada gajah Asia, kemudian ada badak jula 1, kemudian ada tapir, banteng ya, itu masuk di situ. Nah, cuma kalau kita bertanya di sini, Indomalaya itu di mana? Indomalaya sebenarnya ini masih masuk oriental, sama. Cuma Indomalaya ini itu lebih identik dengan 3 wilayah. Pertama, Indonesia bagian barat, kemudian ada wilayah Malaysia, sama satu lagi adalah di ini, Filipina. Jadi wilayah 3 ini dalam bagian oriental itu disebut sebagai Indomalaya. Nah, hewan-hewan yang di sini ini sebenarnya semuanya masuk ke bagian namanya Indomalaya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, kalau emang oriental kan tadi kan luas, berarti di India ada yang beda dong? Iya, ada yang beda. Jadi kalau di India khususnya itu bangsa keranya cukup beragam. Jadi cukup agak berbeda dibandingkan dengan ada yang di Indonesia. Atau kalau yang tadi yak itu masuknya di oriental bagian India gitu. Atau misalnya ada hewan misalnya seperti bangau. Kalau di Indonesia kan bangaunya itu kalau kita nyebutnya itu kuntul ya, kalau orang Jawa itu nyebutnya kuntul. Tapi kalau di sana ya itu beda lagi. Bangau itu lebih beda lagi gitu. Makanya Indomalaya itu akan terbagi menjadi subzona ekozon namanya, yaitu berbeda dengan apa yang ada di India, Sri Lanka ataupun ada di Thailand atau di Vietnam, itu agak berbeda. Gitu ya. Itu untuk nomor 10. Seperti itu. Oke, nomor 10 kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 11. Nah, di sini. Seorang peneliti dia melihat pohon gede, di mana pohon gede ini dia namakan adalah pohon baobab. Nah, berarti dia lagi di mana? Gitu lah simpelnya. Nah, baobab ini adalah tumbuhan yang merupakan tumbuhan khas dari Afrika. Kenapa kok Afrika? Karena kita tahu ya, Afrika tadinya adalah bagian dari benua Gondwana. Nah, kalau kita tahu benua Gondwana itu apa aja? Ya tadi, Australia, Antartika, Amerika Selatan, India, itu masuk ke Gondwana. Nah, Gondwana ini memiliki tumbuhan, istilahnya Gondwana itu memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan Laurasia. Laurasia itu cenderung untuk memiliki tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya itu gimana ya? Mirip seperti tadi Indonesia Barat, Indonesia Timur. Kalau di Afrika lebih banyak yang kayu semu, sementara kalau di Asia Eropa dia lebih banyak kayu keras. Gitu aja. Nah, tetapi kalau kita bertanya, kalau di Afrika sendiri itu memiliki 2 zona gede. Yang satu yang ini sabana, yang satunya itu hutan tropis. Nah, baobab ini akan masuk kepada wilayah yang sifat atau jenis pohon yang memiliki kayu semu. Kayu semu artinya dia itu memiliki kondisi di mana penyerapan airnya itu akan sangat memerlukan saluran besar. Nah, sekarang kalau kita bertanyakan antara kayu asli atau kayu sejati atau kayu semu, kalau kayu asli, dia ini memiliki saluran air yang cenderung lebih apa ya? Cenderung bukan lebih gede, lebih kompleks, lebih sulit. Jadi penyerapan airnya itu dia akan berada di tempat yang airnya itu banyak.
Jadi penyerapan airnya itu kalau di saluran kayu asli, dia itu sangat banyak saringannya, makanya dia akan lebih banyak berada di wilayah yang itu airnya itu banyak. Ya betul, airnya itu banyak. Tapi kalau kayu semu, karena dia semuanya rata-rata saluran, itu biasanya digunakan untuk menyerap air dari tempat yang sangat jauh, makanya dia naik gitu, naik dan bisa tumbuh pohonnya di situ. Nah, makanya ini akan berada di wilayah yang airnya itu sedikit. Maka ini akan adanya di mana? Hutan tropis atau sabana atau mungkin di gurun. Kita harus lihat dulu. Kalau gurun, karakter dari tumbuhannya adalah tumbuhan atau vegetasinya itu rata-rata kecil. Kenapa kok kecil? Karena kalau misalnya dia bisa tumbuh besar, ya airnya aja nggak ada, ya akan cepat mati. Tapi pohon baobab ini, dia ukurannya sangat besar, bisa mencapai 15-20 meter. Nah berarti airnya itu ya dibilang dikit ya dikit sih, tapi nggak sedikit gurun. Tapi dibilang sebanyak hutan tropis pun enggak. Maka ini akan lebih identik ada di Afrika. Gitu ya, sabananya, bukan di hutan tropis atau di gurunnya. Tapi kalau misalnya kita bicara, kok bukan di Australia atau Amerika? Oke, kalau di Amerika, dia sudah beda benua. Maksudnya beda pembentukan benuanya. Kalau Amerika itu Laurasia, sementara Afrika Gondwana, khususnya di sini Amerika Utara. Karena sabana di Amerika itu sebenarnya terbagi dua. Ada yang di Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Tapi kalau Amerika Selatan itu, dia baru terbentuk sekarang-sekarang. Jadi belum terbentuk dari zaman dulu. Nah terus kemudian sabana Australia. Kenapa bukan di Australia? Kalau di Australia, dia ini entah kenapa dia lebih banyak kayu kerasnya. Ya kalau di Australia yang bagian tengah ya, bukan Australia yang deketan dengan Papua, itu berbeda. Ya memang sangat beragam sih. Jadi bahkan di satu bioma pun itu kondisi vegetasi atau kondisi hewannya itu bisa sangat berbeda-beda. Gitu ya. Kalau kita ngomongin untuk bagaimana kita bisa menentukan ini di mana, itu bagaimana kondisinya seperti apa. Itu ya. Nomor 11 itu yang A. Jadi kalau pohon baobab ini berada di wilayah yang dibilang airnya dikit, nggak dikit-dikit amat, tapi dibilang banyak, ya nggak bisa dibilang banyak juga, gitu. Tapi dia bisa tumbuh besar. Oke, nomor 11 itu kita sudah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 12. Nah ini tadi nih, negara yang wilayahnya ditumbuhi tundra. Nah tundra itu bagaimana tadi? Tundra adalah bioma yang berdekatan dengan kutub, baik itu di utara ataupun itu di selatan. Tetapi memang untuk kutub utara ini akan lebih banyak karena memang masa daratan yang memang lebih besar itu adanya di utara. Kayak gitu ya. Nah, negara-negara yang berdekatan dengan tundra berarti dia ini akan memiliki lintang yang sangat tinggi. Berapa kalau lintang tinggi itu? Lintang tinggi itu berada antara 60 sampai dengan 90 derajat, baik itu lintang utara ataupun lintang selatan. Tetapi khususnya kalau tundra ini akan memiliki spesifiknya itu antara 75 sampai 90 derajat. Berarti 60 ini sebenarnya ini akan masih masuk kepada taiga. Gitu ya. Batas taiga itu antara 60 sampai 75 derajat atau bahkan ada yang sampai 80 derajat. Nah, berarti kita harus mencari wilayah negara antara 75 sampai 90 derajat yang bisa jadi berada di wilayah yang tinggi-tinggi gitu loh. Nah, sekarang kalau kita pakai peta, mana sih kalau lintang tinggi itu ya kita harus tahu dulu lintang rendahnya dulu. Rendah, ini kita patokannya Indonesia, karena kan Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Indonesia bisa dikatakan adalah wilayah lintang rendah. Jadi batasnya di sini. Gitu loh. Ini batas untuk lintang rendah sampai sekitaran 23 derajat di sini, di sekitaran Hong Kong. Dia akan ke sini adalah lintang subtropis, kayak gitu ya. Ke atasnya lagi adalah lintang sedang. Di sini antara 23 sampai 46 derajat. Nah, 66 sampai 90 dia di sini berarti batasnya dari Jepang Utara
sampai nanti ke Rusia bagian utara atau Kanada bagian utara. Jadi di sini nih patokannya, ya. Patokannya di sini berarti di sini akan ada dua bioma. Ada bioma taiga dan bioma tundra. Tapi kalau tundra, nah ini nih ya, yang seperti ini nih, yang putih-putih ini adalah zona tundra. Nah sekarang kalau kita bertanya, ini negara apa aja? Ini ada Kanada, ini ada Norwegia, yang ini Finlandia, ini Rusia, ini Islandia. Nah sekarang masuknya kemana nih? Negara-negara apa yang masuk ke tundra? Kita lihat. Kanada, betul. Swedia, betul. India. Loh, India di mana? India emang ada tundra? Nih India di sini. Maksudnya kalau kita bertanya, kan India ada pegunungan Himalaya, ya nggak bisa dibilang tundra juga, gitu loh. Meskipun mungkin bisa jadi, tapi dia lebih mengarah kepada pegunungan, bukan iklim lintang. Berarti India bukan. Kanada, Finlandia, dan Norwegia. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Kanada, Finlandia, dan juga Norwegia di situ. Kenapa? Karena mereka semuanya berada di wilayah yang di antara 75 derajat sampai 90 derajat lintang utara. Kayak gitu ya. Prancis, Inggris, dan Italia. Nah, Prancis, Inggris, dan Italia ini masih berada di lingkupan 46 sampai 60. Jadi bisa dikatakan dia adalah sifatnya sedang. Jadi belum bisa dikatakan tundra. Kemudian Amerika, Brasil, dan Meksiko. Amerika itu campuran. Sedang ada, itu subtropis ada, tapi dia tidak masuk ke tundra. Brasil, tropis. Meksiko, dua, gurun sama tropis. Jadi bukan itu. Mesir, Libya, dan Aljazair, gurun semua. Kecuali kalau Mesir ya, kalau Mesir khususnya di tepian Sungai Nil, dia itu banyak tumbuh subur karena memang tanah aluvial ya, seperti itu. Oke, itu untuk nomor 12 yang B, seperti itu. Oke, nomor 13 kita bahas dulu. Kalau tidak ada pertanyaan di nomor 12, kita bahas dulu nomor 13. Kalau suatu wilayah tertimpa musibah berupa gagal panen gara-gara diserang tikus. Kalau misalnya dibiarin aja, bisa terjadi kelaparan karena kurangnya pangan. Apa penanggulangan yang tepat untuk masalah ini? Nah, ini kita akan melihat bagaimana untuk penanggulangannya. Kalau untuk mengatasi masalah itu bisa dua cara. Mau cara alami atau dengan cara buatan. Kalau cara alami, ini nanti bisa dengan cara yang macam-macam. Misalnya adalah penggunaan tanaman bebas hama misalnya. Atau misalnya tanaman yang tidak disukai hama. Misalnya kalau kita nanam padi, kita juga nanam di situ tumbuhan yang tidak disukai tikus atau tidak disukai belalang, itu untuk tumbuhannya. Ataupun misalnya kita menggunakan predator alami. Kemudian, kalau buatan ini bagaimana? Ya tadi, kita bisa menggunakan orang-orangan sawah, bisa juga kita menggunakan sifatnya itu manipulasi tanah atau sifatnya itu mekanika, ataupun kita juga bisa menggunakan kayak semacam benteng ya, kita nyebutnya itu benteng. Nah, tetapi tergantung dari kondisinya. Kalau kita mau yang sifatnya itu tidak terlalu merusak, maka kita bisa menggunakan yang sifatnya alami. Ya berarti di sini yang mana? Kalau yang sifatnya alami untuk yang lebih tepat. Nah, di sini kita akan menggunakan predator tikus. Nah, predator tikus ini juga harus diperhatikan. Predator tikusnya aman juga untuk manusia. Kenapa demikian? Karena predator tikus itu sangat bermacam-macam. Bisa itu ular, bisa itu elang, ataupun kucing. Nah makanya kalau misalnya predator tikus ya kita harus yang bisa jinak juga terhadap manusia. Kalau misalnya itu galak sama manusia ya serem, kita mendingan gak usah pakai gituan. Nah sekarang kenapa kita tidak menggunakan yang lainnya? Misalnya umpan beracun. Kalau umpan beracun, bukan cuma tikusnya yang mati, hewan lainnya ikutan mati. Itu yang sering terjadi. Kalau kabel beraliran listrik, bukan cuma tikusnya yang mati, kitanya yang ikutan mati entar. Kalau perangkap untuk mengalahkan tikus kurang lebih sama seperti yang A. Jadi takutnya yang hewan lain yang juga ketangkep yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Kayak gitu ya. Makanya lebih aman kita menggunakan predator alami. Kalau misalnya kita ya ngapain kita nanam
justru yang dicari biar tumbuh hasil panennya tetap bagus gitu ya. Itu untuk nomor 13. Oke, Unti ada nomor terakhir kita karena sudah masuk waktu selesai juga. Jadi kita akan bahas untuk nomor terakhir. Sebenarnya masih ada sampai 15 sampai 20. Candy akan kasih ke kalian untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi kalian bisa berlatih di situ. Oke, kita akan bahas nomor terakhir di sini. Nah, tadi kita akan membedakan Flora Wallace dan Flora Weber itu berbeda. Nah, sekarang kita akan sebutin di fauna australis. Nah, sekarang apa ciri khusus vegetasi yang ada di australis? Ya tadi ya, kalau di australis ini dia berupa tumbuhan dengan kayu semu. Kemudian dia ini lebih banyak berada di tanah organosol yang sifatnya itu asam. Nah, terus kemudian jarang dia yang kayu keras ya, saya seperti itu. Tapi kalau seperti ini mana yang menunjukkan ada yang untuk yang sahul atau yang australis, tetapi di sini ditanyakan kecuali. Nah, kecuali berarti yang beda dengan yang ada di sahul ini. Berarti lebih yang mana di sini berarti? Kalau yang A, betul. Karena secara kalau kelebatan atau rapatan sama. Berdaun lebat, itu betul juga, berarti bukan. Nah, yang tidak, ini masuknya ke yang ada di sini. Kayu merbau, kayu besi, cemara, itu lebih identik ada di Indonesia Barat ya, bukan di Indonesia Timur. Kalau yang D, itu betul, mangrove, khususnya di Papua bagian selatan. Kemudian rhododendron itu ada di pegunungan Papua, itu adalah endemik di daerah sana, kurang lebihnya seperti itu. Itu ya untuk nomor 14 dan itu ya, ini kelihatannya sudah tidak terbahas lagi karena sudah terbatas di waktu. Jadi nomor 15 Candy akan kasih ke kalian untuk dikerjakan sampai nomor 20 ya, untuk dikerjakan secara mandiri oleh kalian sekaligus untuk kalian berlatih mengerjakan soal seperti itu. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan Candy mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan masih ada kekurangan ataupun sesuatu yang kurang berkenan ya karena kita ataupun Candy khususnya sebagai manusia adalah tempatnya salah dan juga tempatnya lupa ya. Untuk itu kita akhiri saja hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita tutup dengan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Silakan bagi yang kita sudah selesai, kita ketemu lagi di hari Rabu pekan depan ya. Itu aja dulu ya. Makasih, Kak. Ya, silakan. Kalau mau live boleh ya. Boleh, silakan. Kalau mau live boleh ya.